Mungkin banyak, saya akan saksikan cerita saya sendiri. Dulu tahun 2020 itu saya pernah kena COVID. Boleh lihat fotonya. Waktu saya kena COVID, kemungkinan untuk saya hidup itu kecil. Waktu saya didorong ke dalam ruang ICU, suami saya itu sudah tanda tangan bahwa anak yang di dalam kandungan saya itu harus dikuret, karena itu akan berdampak untuk pernapasan saya. Saya tidak bisa membagi oksigen untuk saya dan anak di dalam kandungan saya. Dan kemungkinan untuk saya hidup itu dari 10 orang, kemungkinannya hanya 3 orang saja yang biasa bertahan di masa seperti ini. Apakah saat saya dirawat, saya menerima semua alat dipasang di tubuh saya pakai ventilator? Apakah saya marah sama Tuhan? Sedikit pun saat itu saya ingat dengan jelas saya tidak marah sama Tuhan. Apakah saya kecewa? Saya tidak kecewa, saudara. Hati saya hanya sedih, tapi tidak ada kekecewaan dalam hati saya untuk Tuhan. Waktu saya didorong masuk di dalam ruangan itu dan dokter anestesi bilang kemungkinan hidup itu kecil sekali. Waktu itu saya sedang hamil Mose. Anak ini sudah harus dikuret. Tapi waktu itu saya percaya, saya dan anak yang ada dalam kandungan saya itu akan keluar untuk menjadi saksi kebesaran Tuhan. Bukan waktu yang sebentar saya tinggal di dalam ruang ICU. Saya tinggal selama 42 hari. Dan banyak hal-hal ajaib yang saya temukan di tempat itu. Saya memilih untuk tidak marah dengan Tuhan. Saya tahu betul ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya masih menjadi seorang Yahudi. Tapi satu lagu yang setiap hari saat saya mau baca firman pagi, saya mau dengar, mau menyembah Tuhan dengan lagu Bersamamu Bapa ku lewati semua. Lagu itu menemani saya setiap hari, setiap pagi di dalam ruang ICU. Bahkan di tempat seperti itu pun Tuhan bawa saya bisa menjadi berkat. Bapak Ibu ngeri tidur di dalam ruang ICU itu. Saya tidur di sebelah kanan saya karena pasien yang memang betul-betul harus dijaga, jadi saya memang ditaruh pas di depan meja dokter dan perawat. Mereka melihat dari luar. Satu waktu Bapak di sebelah saya ini pagi-pagi saya dengar dia bicara, dia baku melawan dengan perawat. Tiba-tiba lewat 2 jam petugas dari kamar jenazah masuk. Saya tidur ya, tapi bisa menjeling begini. Apa yang terjadi? Perkara dia tidak bisa BAB, dia stres, dia meninggal. Bagaimana dengan saya? Waktu saya tidur di ruang ICU, di ruang elang itu lebih dari 5 orang meninggal. Seharusnya saya yang meninggal, saudara. Kalau saat itu saya memberontak dengan Tuhan, kalau saat itu saya marah, kalau saat itu saya stres, pasti saya meninggal. Percaya saudara, dirawat terlalu lama, saya tidak bisa berjalan. Otot saya ini semua mati. Di luar logika saya tidak buat hal yang tidak benar Tuhan. Sampai Tuhan harus mengizinkan ini datang untuk saya. Setiap hari saat saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong saya. Engkau adalah El Rapa, Tuhan yang menyembuhkan. Saya diterapi berulang kali sampai saya bisa berdiri. Saat dokter datang terapi, ketika kaki saya disuruh gerakan, setiap saya menggerakkan kaki saya katakan, dalam nama Hashem Elohim Israel engkau El Rapa. Dalam nama Hashem Elohim Israel engkau El Rapa. Perkiraan dokter, saya itu masih harus dirawat dan keluar 1-2 minggu lagi. Saya tidak bisa jalan seperti begini. Saya jalan tuh begini. Kalau jalan terlalu jauh langsung jatuh. Tadi waktu kita nyanyikan pujian, kemustahilan menjadi keajaiban tuh ini. Kemustahilan yang menjadi keajaiban dalam hidup saya. Yang hari ini, saudara semua lihat saya berdiri dengan sempurna. Yang hari ini, anak saya itu lahir dengan sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Itu karena kemurahan Tuhan. Seandainya waktu itu saya marah, saya memberontak, pasti saya meninggal. Tidak mungkin saya berdiri sampai hari ini. Ketika Tuhan bawa kita dalam lembah kekelaman, Dia juga menyertai kita di sana. Ketika Tuhan sudah pulihkan saya menjadi sehat, kuat. Apa yang saya mau kasih untuk Tuhan? Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, saya tidak pernah hilang percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini dengan keadaan dunia yang seperti begini. Di luar logika kita, tapi maukah kita tetap percaya? Maukah kita tetap memberikan yang manis? Maukah kita tetap memberikan yang harum untuk Tuhan?